Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Tak lupa pula selawat serta salam kita sanjung sajikan kepada baginda kita, nabi kita, suri tauladan kita, nabi akhiruz zaman, penutup para nabi, pemimpin para mujahid, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran, serta istri-istrinya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, perkenankanlah pada kesempatan ini saya pribadi ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul kematian. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kepada kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Keberadaan kita di dunia ini diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti kita akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia ini yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kematian itu merupakan peristiwa yang pasti yang dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, jin, hewan, bahkan malaikat sekalipun akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Firman Allah tersebut di atas telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu mendatangi kita. Oleh karena itu, kematian datangnya secara tiba-tiba. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak bisa menunda kematian kita walaupun hanya sedetik saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsin darra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa menunda kematian mereka walaupun hanya sedetik saja dan tidak pula memundurkannya. Quran surah Yunus ayat 49. Firman Allah sangatlah jelas karena Allah menciptakan manusia juga pula telah menentukan ajalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman tsumma indahu tsumma antum tamtarun." Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dialah yang menetapkan ajal kematianmu. Quran surah Al-An'am ayat 2. Pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah
saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syuyuti dalam kitab Syarhus Sudur dari Hasan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, rasa sakitnya kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Jangankan 300 kali, sekali pukulan pedang saja sudah sangat sakit, apalagi 300 kali. Na'udzubillahi min zalik. Pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saat ini malaikat maut mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita terbaring sendiri, berbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan ceramah saya pada kesempatan ini adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada saatnya nanti kita akan kembali kepadanya. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada saat kematian itu datang kita masih dalam keadaan muslim. Karena Allah sendiri menginginkan kita manusia, khususnya umat Islam, ketika kita kembali kepadanya, kita masih dalam keadaan memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran ayat 102. Pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada saya dan para pemirsa sekalian. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah itu semata-mata datangnya dari saya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak luput dari salah dan khilaf. Kepada Allah saya mohon maaf dan kepada pemirsa saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.